kita harus yakin bahwa Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik untuk kita, dalam artian kita harus bekerja tanpa pamrih dan itu kemudian, yang saya ambil dari di Banyuasin ini, ada satu slogan yang bagus bahwa kita harus melaksanakan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Wah, begitu. Wah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Peradilan. Bertemu lagi dengan kami di Opa Balai, obrolan podcast asik Pengadilan Agama Pangkalan Balai. Sobat Peradilan, alhamdulillah pada hari ini kita mendapatkan kunjungan yang luar biasa dari Komandan Kodim 0430. 0430 Baik. Kabupaten Banyuasin, Letkol Arhanud Agus Priambodo SOS MIP. Selamat datang Komandan Selamat di datang. Opa Terima kasih Balai, banyak. Komandan. Iya, Ya, di kantor kami, luar Komandan. biasa. Iya. Ya, betul, siap. Terima kasih sudah berkunjung, Komandan, di sini dan seperti biasa rutinitas kebiasaan kami, Ya, Komandan, pimpinan-pimpinan yang hadir, kami minta waktu untuk podcast sebentar, Dan. 5 atau barang 10 menit, Dan. tidak masalah. Iya. Siap. Sobat Peradilan, yang perlu diketahui bahwasanya eh Bapak dan Dim kita yang baru ini baru bertugas berapa lama, Dan? Kurang lebih 1 bulan Kurang lebih 1 di bulan. Jadi kurang lebih 1 bulan, di Kabupaten Banyuasin, walaupun memang sebelumnya memang sudah lama, Dan, ya, di Kabupaten sudah Banyuasin, betul, tetapi sebelumnya, adalah Komandan Batalion Arhanud. Arhanud, Ya, Artileri Pertahanan ya, Udara. Ya, baik, Pak Dandim nih, Pak, mungkin kita sudah tahulah ya, Pak, ya, sekarang, baru 1 bulan ya. Bapak, menjadi Dandim di Kabupaten Banyuasin. Sebelumnya kalau boleh tahu nih, biasanya kan ini dari Akmil nih ya, Komandan, ya. Iya, Mas Fikri. Dulu Ya. Akmil tahun berapa nih, Dan? Saya kebetulan, lulus dari Akademi Militer tahun 2004. Tahun Nah, jadi saya lulus SMA 2001, kemudian, Akmil 2004, langsung penempatan pertama saya di Yon Arhanutri II, Kostrad di Malang, oh, sampai dengan dari 2005 sampai dengan 2014. Kemudian saya melanjutkan di Pusat Kesenjataan Arhanud di Cimahi 1 tahun, kemudian 2 tahun selanjutnya kami di Mabes Angkatan Darat di Jakarta. Kemudian melanjutkan pendidikan di Krek Seskwat, Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat. Kemudian kami ditempatkan di Pusdik Arhanud, di Lemdiknya Pusat Pendidikan Arhanud di Malang. Di situ kurang lebih 3 tahun setengah. Baru di 2022 bulan Februari, saya mendapatkan tugas menjadi Komandan Batalion Arhanud 12 di Kodam 2 Sriwijaya di Palembang. Nah, di situ kurang lebih 3 tahun 1 bulan. Karena di saat kami menjabat dari September 2023 sampai dengan Oktober 2024, alhamdulillah kami diberikan kepercayaan oleh pimpinan untuk melaksanakan tugas pengamanan perbatasan di wilayah Kalimantan Utara. Jadi perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia. Baru di Maret 2025 ini kami mendapatkan tugas kembali sebagai Komandan Kodim 0430 Banyuasin. Begitu iya. Mas Fikri, siap. Iya, luar biasa ini Sobat Peradilan, sudah panjang sekali karirnya, komandan kita ini ya, Pak Agus ini, dari awal, jadi memang dari awal, Dan, ya, itu, kecabangannya sudah di Arhanud ya, Dan, ya? Sudah Mas, jadi begitu kami melaksanakan prasetya perwira, pelantikan Iya. perwira dari Akmil, di situ kami sudah mengetahui cabang masing-masing. Ada yang infanteri, ada yang armet, arhanud, seni, dan lain sebagainya. Jadi kami sudah dijuruskan di perkecabangan masing-masing. Oh, percabang. Dan sampai dengan sekarang seperti itu, Sampai Dan, dengan ya? saat Sampai ini dengan sekarang. sama, Jadi seperti itu. setelah tamat itu sudah langsung di cabang. Betul, Ah, sudah. ya. Mungkin, bisa ini dan bisa mungkin menjadi ini nih, menjadi ilmu dari Sobat Peradilan ini. Kalau untuk ini kan, komandan ini kan memang, lama dan besarnya di Arhanud ya, Dan, ya? Betul. Karena kecabangannya, Sa di Artileri Pertahanan Udara. siap. Mungkin bisa dijelaskan nih, Dan, ke Sobat Peradilan, Arhanud ini seperti apa nih, Dan? Jadi arhanud ini adalah salah satu, fungsi kecabangan dari TNI Angkatan Darat.
artileri pertahanan udara. Jadi tugas pokok dari Arhanud ini menyelenggarakan pertahanan udara aktif untuk mengurangi, meniadakan, ataupun untuk menghancurkan adanya kemungkinan ancaman serangan udara musuh yang, mengganggu ataupun mengancam kedaulatan NKRI. Jadi gampangnya musuhnya Arhanud ini adalah, kekuatan udara dari musuh. Sehingga kita, batalan-batalan Arhanud, satuan jajaran Arhanud dilengkapi oleh alutsista berupa meriam ataupun rudal. Ada yang meriam dan rudal dan inilah kita, dengan misel, dengan peluru-peluru kendali ini kita berusaha bagaimana caranya jangan sampai, pasukan ataupun pesawat udara musuh, kekuatan udara musuh, sebelum mereka menghancurkan kita harus menghalu terlebih dahulu. Jadi keberhasilan kita apabila kekuatan udara musuh tidak jadi menyerang, mereka mungkin awalnya mereka akan menyerang, kemudian karena ada Arhanud ini mereka akan kembali lagi karena, oh ternyata di Indonesia, angkatan daratnya mempunyai kekuatan udara yang, bagus, yang cukup, kuat sehingga itulah sudah merupakan suatu keberhasilan dari kita. Dan tentunya dalam pelaksanaan tugas pun kita, berkolaborasi dengan TNI Angkatan Udara karena di sini adalah, TNI AU mempunyai contohnya mempunyai peluru kendali dengan wilayah jangkauan lebih luas daripada kita, seperti itu. Iya. Seperti itu. Berarti bagaimana Arhanud ini benar-benar vital ya Dan ya, Betul, kunci utama karena memang kalau kita lihat ya perang modern ya Dan ya, betul, kalau kita lihat konsep perang modern ini kan yang pertama kali kan pasti menggunakan pertahanan udara ya Dan ya. pasti. Pasti yang diserang itu melalui apa namanya, melalui pesawat udara Udara, ya, betul. untuk melumpuhkan Objek-objek vital, objek-objek objek vital strategis. gitu ya. Jadi Jadi dalam suatu peperangan memang peperangan diawali pasti dengan adanya pertempuran di wilayah udara terlebih dahulu itu, iya Mas, seperti benar itu. bener, Baru mereka sudah menguasai, masuk ke wilayah perairan, baru ke wilayah darat ke nanti. daratan. Betul, seperti itu. Iya, berarti memang benar-benar tugasnya sangat berat sekali ini. Oke. Iya, ya, baik komandan, lanjut, setelah malang melintang, banyak bertugas di Arhanud, kemudian sekarang diberi tugas menjadi komandan Kodim 0430 di Kabupaten Banyuasin. Nah, ada perbedaan nggak nih Dan, antara penugasan di Kesatuan Arhanud dengan sekarang, fungsi Kodim? Karena Kodim ini kalau kita tahu kan kayaknya dia fungsinya teritori ya Dan ya? Betul, teritorial. Jadi apabila kami di batalion, kami juga melaksanakan fungsi teritorial, kami adalah melaksanakan teritorial satuan non kewilayahan. Nah, Kodim ini salah satu dari satuan kewilayahan yang bertugas pokok melaksanakan, pembinaan teritorial, kemudian melaksanakan pembinaan kemampuan, kekuatan beserta gelar gelar kekuatan, di mana kita menyiapkan wilayah pertahanan di darat. Kemudian kita juga melaksanakan pengamanannya, mengkondisikan keamanan bagaimana, dalam rangka karena kami jajaran Kodim Pangkalan Balai ini di Banyuasin, kita mendukung tugas pokok Korem 044 Garuda Dempo. Jadi memang kalau di batalion-batalion melaksanakan fungsi teritorial secara terbatas, karena bukan satuan kewilayahan, kalau di istilah kami adalah Sat Non Kowil, kalau Kodim ini memang dia difokuskan melaksanakan pembinaan teritorial. Jadi memang fokusnya mulai dari Koramil yang berada di bawah jajaran Kodim, Korem, dan lain sebagainya seperti itu. Jadi memang kita fokusnya kalau kemarin kita di batalion kita latihan bagaimana kita melaksanakan tugas operasi dan lain sebagainya, begitu di Kodim, nah kita lebih terfokus di kegiatan pembinaan teritorial seperti itu. Iya, jadi, ada sedikit perbedaan Sobat Peradilan bagaimana di Kesatuan Arhanud dan di Kodim. Jadi Kodim ini lebih fokus kepada, pembinaan teritori Betul, yang ada di di wilayah, wilayah Kodim, siap. wilayah Kodim itu ya Betul. karena ya luar biasa, kita sudah banyak tahu ini, Sobat Peradilan tadi sudah banyak dijelaskan, apa secara singkat terkait apa tugas-tugas daripada, di Kodim. Jadi selain tugas itu nih, komandan, ya, sekarang ada nggak tugas-tugas yang lain nih komandan dengan berkembangnya zaman, kemudian dengan ya, eee, apa namanya, perubahan peta perpolitikan atau seperti apa, ini tugas, komandan Kodim itu ada lagi nggak selain itu komandan? Sebenarnya tugas pokok kita tetap melaksanakan pembinaan teritorial, namun dengan adanya perkembangan, kemudian kita juga tentunya kita selalu mendukung, eee, tugas dari pemerintah. Apalagi sekarang Presiden Prabowo mencanangkan bahwa 2045 nanti adalah program Indonesia Emas itu, salah satu ada program dari Asatidja beliau ini, ada di Hanpan Ketahanan Pangan, sehingga kita melaksanakan, program berkolaborasi bekerjasama dengan Dinas Pertanian, kita melaksanakan kegiatan optimasi lahan. Bagaimana
lahan persawahan ini yang sudah ada kita optimalkan kembali sehingga mencapai indeks pertanian bisa lebih tinggi. Karena untuk mendukung swasembada pangan itu tentunya karena mayoritas adalah bahan makanan pokok adalah padi, beras ini sehingga kita bagaimana meningkatkan produksi beras, seperti itu. Kemudi kemudian kami juga melaksanakan ada program dari pemerintah juga, makan bersih gratis, kami melaksanakan, pendampingan. Kebetulan di wilayah Banyuasin ini sudah ada 4 SPPG yang melaksanakan tugasnya. Ini babinsa-babinsa jajaran setiap hari bagaimana mengecek terutama adalah masalah dari segi kebersihan dan kesehatan. Jangan sampai mungkin pengalaman yang terjadi di wilayah lain, mungkin kualitas makanannya kurang baik dan lain sebagainya. Di sinilah, butuh suatu hubungan yang baik, kolaborasi dengan tim pengelola dapur sehat dan dengan dinas kesehatan kabupaten juga, sehingga apa yang kita sajikan ke anak-anak kita di sekolah itu benar-benar sudah teruji secara klinis dan kesehatan, seperti kurang lebih seperti itu. Iya. Banyak-banyak lagi lah program-program yang lainnya Iya, seperti dan itu. ternyata banyak sekali tugas-tugas, TNI selain pertahanan ya Sobat Peradilan. Jadi banyak juga tugas-tugas, TNI untuk mendukung, pemerintah. Dalam hal ini ada program prioritasnya seperti swasembada pangan, Betul. kemudian sekarang juga ada programnya Pak Prabowo makan bergizi gratis. Jadi itu mungkin Sobat Peradilan, obrolan singkat kita, bersama Komandan Kodim 0430 Kabupaten Banyuasin. Mungkin terakhir nih Komandan, bisa, sebagai closing statement, untuk sobat-sobat peradilan yang ada di seluruh Indonesia, mungkin ada pesan-pesannya Komandan, mungkin bisa disampaikan? Kalau pesan yang selalu dulu dari pertama kami bertugas sampai sekarang, intinya jangan pernah bosan berbuat baik untuk orang lain, dimanapun berada dan kepada siapapun. Karena kita tidak pernah tahu, kita mungkin akan nanti seperti apa, dan intinya kita harus yakin bahwa Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik untuk kita, dalam artian kita harus bekerja tanpa pamrih dan itu. Kemudian, yang saya ambil dari di Banyuasin ini, ada satu slogan yang bagus bahwa kita harus melaksanakan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Wah, begitu Wah, Mas luar Fikri. biasa. Jadi poinnya Sobat Peradilan, jangan pernah berhenti untuk berbuat baik kepada siapapun. Dengan kerja keras, kerja cerdas, Kerja dan ikhlas. kerja ikhlas. Sekali lagi terima kasih Komandan atas Sama-sama kunjungannya ke Fikri, Pengadilan siap Agama Pangkalan Balai. siap. Kami doakan Komandan sehat selalu dalam Amin, terima kasih melaksanakan banyak. tugas, Amin. kemudian juga karirnya juga semakin naik Terima ya, kasih banyak, Komandan, selamat dan, ya, selalu amanah. amin. Terima kasih Sobat Peradilan, sampai jumpa di podcast Opa Balai edisi selanjutnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.